Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas lagi produk terbarunya dari Oppo Reno. Di seri Reno ini menakjubkan banget. Banyak sekali hari ini yang dikeluarkan dari seri Reno 7 series. Ada Reno 7 yang 5G, yang 4G, dan ada Reno 7 yang Z. Wah, ini kalian pasti bingung mau pilih yang mana teman-teman. HP asal Tiongkok ini memang banyak banget diminati oleh orang-orang Indonesia ya, terutama buat ibu-ibu yang suka mengabadikan momen selfie dengan wajah yang mulus tanpa pori-pori. Oke, tanpa basa-basi, di sini kita mau bahas tentang beberapa fitur dan keunggulan yang dimiliki oleh handphone Oppo Reno 7 4G. Yang pertama kita akan mulai dari bagian desainnya terlebih dahulu. Yang mana Oppo Reno 7 4G ini mengusung desain retro design yang mana bahannya itu menyerupai dengan kulit jeruk. Kalau kita lihat di sini memang kita lebih ingat pada desainnya Oppo Find X ya yang diusung beberapa waktu lalu yang tentunya juga sama menyerupai dengan kulit jeruk. Namun resikonya desain kayak gini itu kalau kena barang tajam itu bisa ngelontok gitu, apa bahasanya teman-teman ya, ngelentek. Bisa lecet gitulah, intinya bisa tergores dan tidak bisa dikembalikan lagi gitu kan. Tapi istimewanya kalau kayak gini hanya pemakaian biasa, ini benar-benar tidak bisa kotor ataupun tidak mudah nempel sidik jari. Ini ada kelebihan dan kekurangan juga desain seperti ini, desain-desain klasik yang diusung oleh Oppo Reno 7 4G hari ini. Yang kedua kita akan bahas pada bagian layarnya sendiri berukuran 6,43 inci dengan panel AMOLED, juga dilengkapi dengan refresh rate 90Hz. Pada bagian layarnya ini Oppo Reno 7 4G juga sudah dilindungi oleh Corning Gorilla Glass kelas 5. Nah, selanjutnya fitur yang andalannya adalah internal memory yang diusung ya. Seperti kita ketahui di harga 5 jutaan kadang Oppo masih memberikan internal 128. Hari ini Oppo Reno 7 4G ini mengusung internal yang cukup gede yaitu 256GB. Tentu ini bisa banget buat kalian manfaatin menyimpan file-file besar, foto, video, dan lain sebagainya. Yuk, setelah kita bahas dari desain, layar, dan internal, kita masuk pada bagian fitur-fitur pada kameranya. Ngomongin masalah kamera, kamera yang diusung sendiri untuk Oppo Reno 7 4G, yaitu beresolusi 64MP sebagai kamera utama, ada 2MP sebagai mikroskop dan 2MP sebagai depth sensor. Oke, kita bahas dulu nih fitur mikroskop yang digadang-gadang ini adalah fitur andalan dari Oppo Reno 7 4G. Dan ini real banget, kita coba langsung di lokasi teman-teman. Jadi nggak abal-abal ya, kita langsung cobain di lokasi. Ternyata memang ini berfungsi, nggak hanya gimmick saja untuk mikroskopnya. Walaupun resolusi 2MP, tapi hasilnya cukup keren banget. Dan uniknya lagi, kalau kita menghidupkan di fitur mikroskop ini, pada bagian lensa kamera yang bawah, ini ada LED notifikasi yang hidup. Wah, ini cukup cakep banget menurut saya. Dari sini kita belum menemukan kekurangan dari handphone Oppo Reno 7 4G ini ya. Kita bahas kelebihan-kelebihan terlebih dahulu. Hanya pada bagian desain tadi aja, ketika itu sih tergantung pemakaian juga sih. Kalau kalian pakai silikon juga aman-aman saja. Kalau nggak pakai silikon, ya kalau kena goresan itu resiko kalian juga di bagian desainnya tadi. Kembali ke mikroskopnya, ini kita coba ternyata hasilnya detail banget, bagus ya. Ini bisa kalian manfaatin ataupun ya hanya sekedar buat gaya-gaya juga oke ya. Sebenarnya kalau buat kebutuhan sehari-hari kalian juga bakalan terlalu butuh kayak gini mikroskop ya. Cuman ya inilah Oppo yang selalu bisa memberikan tampilan beda dibandingnya brand-brand yang lain gitu kan. Padahal sesuatu yang nggak begitu berguna di Indonesia bisa mereka kasih gitu aja sih. Hebat juga. Lanjut, urutan ke-6 ada fitur night flare portrait yang diusung oleh kamera Reno 7 4G. Ini fitur satu ini juga masih diusung oleh handphone Reno 5, Reno 6 series ya. Dan Reno 7 series ini masih juga disematkan night flare portrait karena ini andalan banget teman-teman. Bisa menghasilkan foto di malam hari dengan lampion-lampion cukup keren banget yang menyerupai kamera DSLR. Mantap. Urutan ke-7 ada Super HD. Wow, ini fitur baru yang bisa kalian manfaatkan buat foto yang jauh lebih detail dan jauh lebih tajam.
menggunakan kamera dengan Super HD. Tapi di sini ada yang dikurangi dari Oppo Reno 7 4G, yaitu Dual View Video. Sepertinya dihapuskan. Saya cek-cek ternyata di fiturnya udah nggak ada, atau memang belum di-upgrade ya teman-teman ya. Biasanya kalau mengaktifkan Dual View Video di Oppo Reno 4 dulu itu harus di-update terlebih dahulu. Tapi saya coba tadi nggak ada emang. Lanjut, di urutan ke-8 ada fitur AI Dazzle Color Portrait. Ini sangat berguna banget buat teman-teman yang suka ngambil gambar dengan kualitas gambar itu warnanya bisa tajam banget gitu. Jadi ini sangat-sangat berfungsi ya. Jadi nggak hanya gimmick saja, tapi ini memang benar-benar berfungsi. Kalian bisa bedakan hasil dari jepretan yang manual asli kamera bawaan dengan diaktifkannya fitur AI Dazzle Color Portrait. Ini beda banget hasilnya. Di urutan ke-9 ada fitur yang namanya mode malam. Ini udah gak asing lagi di telinga kalian, karena mode malam ini di HP-HP rank 2 jutaan juga sudah disematkan ya fitur ini. Cuman ini beda banget hasilnya, karena di Oppo Reno ini bisa menyerap cahaya walaupun kondisi di malam hari dengan sangat terang dan juga jernih. Kedetailannya juga cukup lumayan. Di rank harga 5 jutaan nggak begitu nyesel banget sih beli HP ini ya. Walaupun fitur-fitur lainnya juga sudah dimiliki oleh handphone lain mungkin di rank harga yang nggak sampai 5 juta. Urutan ke-10 ada resolusi perekaman video yang mana ini sudah support di 10, 80, 30 fps. Kenapa saya anggap ini adalah kelebihan? Karena di sini tuh walaupun belum disematkan 60 fps untuk perekaman videonya, tapi di sini ada fitur yang disematkan yaitu fitur ACE. Nah, ini adalah salah satu fitur yang biasanya kalian cari ya teman-teman ya. Buat rekaman video jadi nggak terlalu goncang-goncang banget gitu walaupun nggak ada 60 fps-nya. Ini sudah cukup lumayan buat mengabadikan momen bersama teman dan keluarga kalian di rumah sana kalau memakai Oppo Reno 7 4G. Di urutan ke-11 fiturnya ada fitur NFC. Buat teman-teman yang suka top up ataupun cek saldo e-money bisa menggunakan fitur NFC. Dan uniknya lagi di fitur NFC ini pada HP-HP Reno sebelumnya itu hanya buat fitur-fitur terbatas saja, tapi yang sekarang ini bisa buat multifungsi seperti yang diusung oleh Vivo, yang digadang-gadang Vivo lebih mengunggulkan bisa akses gedung menggunakan fitur NFC. Sekarang kayaknya Oppo juga sudah bisa ya. Di urutan yang terakhir fiturnya ada versi Android 12 ya, dengan dikolaborasikan dengan mesin dari Qualcomm Snapdragon 680. Ini nggak wah-wah banget untuk versi Android 12.1 dan mesin yang diusung Snapdragon 680 ini biasa aja sih ya. Walaupun ini tergolong prosesor terbaru, cuman untuk levelnya juga masih nggak jauh-jauh banget untuk kualitas kecepatannya dibanding dengan Qualcomm Snapdragon 662. Yups, itu tadi beberapa keunggulan fitur yang dimiliki oleh Oppo Reno 7 4G. Buat teman-teman yang bingung nyari HP ataupun nyari keunggulan dan fitur-fitur istimewa yang dimiliki Oppo Reno 7 4G, cocok banget buat mampir di video kali ini. Untuk kekurangannya saya nggak begitu sebutkan banyak di sini ya, karena hanya ada beberapa saja dari mesin dan juga dari desain bahan yang digunakan yang di atas tadi yang saya sebutkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jika ada yang berkenan bisa komen langsung di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatkul di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.